cara paling gampang untuk bahagia ya membaca dirimu sendiri dulu. Katanya Ghazali di bagian awal Kimia Sa'adah itu, ia yang mengenal dirinya, ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati. Oke, kita lihat ya, kayak gimana Ghazali ngomong tentang kebahagiaan. Sebenarnya nanti hampir semua tokoh teorinya mirip-mirip, termasuk kemarin Plato, kemudian Farabi, dan hari ini Ghazali. Kita lihat bagaimana Ghazali menerjemahkan pikiran-pikirannya Plato yang kemarin jelimet atau Al-Farabi dalam bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Oke, kalau ini dari Mizanul Amal. Jadi katanya Ghazali, ya pingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita. Apa yang dikasih? Kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat. Yang pertama, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking. Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah, nikmat besok di akhirat. Sukar dijelaskan, percayalah saja. Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksak. Hasilnya biasanya malah debat. Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga? Berapa ya panasnya neraka? Kira-kira di surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira? Yang itu susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa, keutamaan nafsiyah. Kalau di dunia ini jiwamu galau, tidak tenang, entah karena apa, tidak mutmainnah, ya kamu tidak akan ketemu kenikmatan ukhrawi. Makanya kan di Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal, cari nikmatnya jiwa gimana Pak? Yang pertama, akalmu. Dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan aman. Paham itu bikin tenang, tidak paham itu bikin galau. Teori paling gampang itu. Maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu. Terus dirimu, maksudnya kedirianmu, pribadimu, bikinlah dia nikmat dengan warok. Warok itu menjaga diri. Jangan ngawur hidupmu kalau pengen tenang. Ya rumus paling gampang, jangan lakukan yang haram, yang maksiat, jauhi yang syubhat. Kalau kalian jauh dari 3 hal ini, pribadimu akan merasa tenang. Jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang syubhat. Jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman, jiwamu akan tenang. Terus yang ketiga,
meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target, dan berani. Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional, baik di level fisik maupun di level rohani. Jadi proporsional itu ya yang harusnya 10 dikasih 10, yang harusnya 1 dikasih 1. Fisik itu adil, kalau sehari butuh makan 3 kali ya dikasih 3 kali. Itu adil. Rohani itu adil ya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya sudah waktunya nikah ya nikah aja. Sudah jatuh cinta waktunya pacaran ya jatuh cinta aja, enggak apa-apa. Enggak usah dibendung-bendung, saya anti pacaran pak, enggak mau jatuh cinta pak. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, kenapa enggak? Wong itu fitrah. Yang enggak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis, bukan yang sesama jenis loh ya, itu penuhilah, enggak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, kamu akan utama jiwamu, nafsiyahmu tenang, mutmainnah. Baru kamu dapat kenikmatan ukhrawi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniahmu tidak sempurna. Ya kayak tadi loh, kalau fisiknya tidak adil, waktunya ada makannya kamu puasa terus, harusnya ada tidurnya kamu pakai melek terus, jiwamu juga tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah. Harusnya kamu kawin malah bisa 4 kok malah tidak kawin-kawin, itu tidak mutmainnah. Harus dibikin tenang. Karena nafsu itu kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan meledak. Karena dia nuntut terus disuruh bungkem, nuntut terus disuruh bungkem. Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca koran, tidak boleh bawa HP, tidak boleh itu. Begitu keluar dari pondok kuliah, dia yang pertama nyari pacar. Karena kemarin nggak boleh apa-apa, sekarang kumat. Ya, jadi ndak, badaniahnya beres dulu. Kalau badaniahnya nggak beres, jiwamu ndak akan beres. Kaya dulu, punya istri dulu, pinter dulu, fasilitas dulu, baru jiwanya bisa tenang. Jadi badaniah. Kalau rumusannya Ghazali, paling gampang untuk ngecek apakah badaniahmu sudah nikmat, sudah bahagia, yaitu yang pertama sehat, yang kedua kuat. Sehat itu kan berarti fit. Apa ada sehat yang nggak kuat? Ya banyak. Saya sehat pak, cuma nggak terlalu kuat. Olahraga biar kuat, ya kan? Nggak cukup sehat tapi juga harus kuat. Yang ketiga, elok. Elok itu cakep. Jangan khawatir, setiap orang cakep sesuai perspektifnya masing-masing. Nggak apa-apa. Ya, kamu semua orang cakep. Jangan khawatir. Bahagialah. Kalau enggak, kamu enggak akan bahagia jiwamu. Kalau kamu tiap hari aku kok jelek, itu enggak akan bahagia hidupmu. Wis anggap aja cakep, wis tau, cok khawatir. Payu. Ayo. Itu kan kamu mikir, jangan-jangan ada yang gelisah, Pak, apa ada yang mau besok sama saya, Pak? Pasti ada. Asal standarmu jangan tinggi-tinggi. Ya. Jadi sehat, kuat, cakep, dan yang terakhir, yakinlah bahwa kamu panjang umur. Tenang mesti kamu. Sehat. Ketika kamu sehat kan kamu ceria, sayang. Kuat juga gandengannya sehat. Mau apa-apa sanggup, itu kan kuat.
jalan kemana, ayo. Cakep. Jadi kamu merasa pokoknya tidak ada celahnya diriku ini. Allah ngasih aku lengkap, alhamdulillah. Dan panjang umur. Orang yang merasa punya kualifikasi 4 ini secara badaniah, maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik. Cuma selanjutnya, untuk nikmat badaniah kita butuh kenikmatan eksternal dari dunia di luar diri kita. Kita butuh punya harta, itu kan di luar. Kita butuh punya keluarga, itu di luar. Kita butuh dihormati orang, itu juga dari luar. Jadi kita butuh kenikmatan dari yang di luar diri. Dari kenikmatan di luar diri itulah diri kita akan merasa nikmat secara fisik. Dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani, secara jiwa. Dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya secara ukhrawi nanti kita juga akan nikmat. Cuma kenikmatan dari luar itu butuh pelengkap luar yang sangat luar. Apa bahasanya? Yaitu apa? Kenikmatan taufikiyah. Kenikmatan yang menunjukkan kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu. Sebagus apapun kehidupanmu hari ini, kalau kamu merasa dicueki Allah, atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu, kamu gak akan dapat merasakan kenikmatan apapun. Kamu melakukan korupsi, enak loh korupsi itu. Kamu dapat banyak uang, mau apa aja bisa. Tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi ini Allah tidak akan ridho padamu, maka tidak jadi nikmat. Kamu nyontek ujian, enak kan? Nyontek itu nggak perlu capek-capek belajar, bisa langsung jawab. Dan bener lagi, dan bagus lagi. Dosennya sampai heran, ini kuliah tidak pernah masuk, makalah ndak jelas, disuruh ngomong apa juga temennya nggak paham, tapi jawabannya sip, akhirnya dikasih A. Tapi karena kamu ngerti itu nyontek, A-mu itu bukan sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah ndak ridho dengan nyontekmu. Maka dasar dari semua kenikmatan tadi adalah keutamaan taufik, taufiki. Dapat hidayah, dapat inayah, dapat petunjuk, rusd, dan seterusnya. Jadi pertama-tama yakinlah bahwa Allah ridho padamu. Setelah itu carilah bekal yang kamu butuhkan untuk nikmat, untuk bahagia. Nyari harta, nyari kehormatan, nyari status, cari tidak apa-apa, itu sumber kehormatan. Kalau itu sudah dapat, maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi, kenikmatan badaniah. Dengan bekal kenikmatan badaniah ini, jiwamu juga akan nikmat, bahagia, akan tenang. Ketika jiwamu bahagia, insya Allah besok akhiratmu bahagia. Bandingkan dengan orang yang sejak awal sudah tidak dapat ridhonya Allah, maka kenikmatan eksternal tadi akan jadi sumber bencana. Kenikmatan badaniahnya akan disetir oleh nafsunya, maka jiwanya nggak akan jadi tenang. Dan di akhirat juga otomatis kacau. Jadi rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diridhoi oleh Allah. Oke, setelah itu baru mikir nyari uang di mana, nyari kerja di mana, nyari istri di mana.
Kalau sudah dapat kekayaan, dapat status, dapat kerja, itu kan nikmat. Hasilnya semua itu kenikmatan badaniahmu. Kamu jadi sehat, kamu jadi kuat, kamu jadi elok, kamu jadi tampan. Kemarin gak punya duit, beli sampo sama sabun aja. Nah kan, kalau duitnya banyak kan sekarang santai, beli parfum, beli make up kan, malah bisa. Kalau itu sudah terpenuhi kan jiwamu kan tenang. Dan setelah jiwamu tenang, kamu nambah lagi menyempurnakan jiwamu, misalnya dengan cari ilmu, dengan memelihara diri dan seterusnya. Maka ketika kamu meninggal, kamu akan mutmainnah dan kamu akan dapat kebahagiaan ukhrawi. Oke, dasar teori awal itu. Teori kedua, man arofa nafsahu arofa robbahu. Kunci kebahagiaan, katanya Ghazali, kenal dirimu. Kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu, apa maumu, kamu tidak akan bisa bahagia. Sebenarnya ini teori paling gampang. Kalau kamu nggak ngerti selera makanmu, janjane misalnya makanan yang kamu sukai apa sih, kalau kamu nggak ngerti, ya kamu nggak akan bisa membahagiakan dirimu, kamu sendiri nggak ngerti. Cara paling gampang untuk bahagia ya membaca dirimu sendiri dulu. Katanya Ghazali di bagian awal Kimia Usa'adah itu, ia yang mengenal dirinya, ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati. Mungkin selama ini kamu gak bahagia karena kamu gak kenal dirimu. Sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis, tapi karena kamu gak kenal dirimu, kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal, pakai baju-baju jubah, kamu anggap itu yang enak. Dan kamu tiru, ya udah nggak enak akhirnya. Kamu nggak nemu kebahagiaan di situ. Jadi kenali dirimu dulu deh. Kenapa kok kita nggak kenal diri, katanya Ghazali? Biasanya ketutup oleh hasrat, oleh hawa nafsu, oleh karakter-karakter binatang kita, oleh keinginan menaklukkan yang lain, oleh keinginan jadi idola, oleh keinginan macam-macam. Itu yang bikin kita nggak kenal. Padahal kamu seleranya cuma nasi kucing, tapi karena ingin dianggap keren, kamu milih restoran-restoran mahal yang ada steak, ada apa. Padahal begitu lihat steak kamu janjane mau muntah. Coba nganan opo itu, tapi yo biar dianggap keren, terpaksa kamu sambil nutup hidung dimakan. Nggak enak karena kamu nggak kenal dirimu sendiri. Ketutup hasratmu untuk dianggap anak gaul. Sebenarnya pakai jin itu mungkin kamu tersiksa luar biasa, meletet kayak gitu gimana. Tapi kalau nggak pakai jin nggak keren, Pak. Padahal kan yang paling keren itu kan menurut saya kan pakai sarung paling enak. Longgar, ISIS kan. Loh iya kan? Makainya juga simple, kapanpun dibutuhkan bisa dibuka. Bayangkan kamu pakai jin, ke kamar mandi aja tak sumpek. Coba pakai sarung tinggal diangkat, wes selesai. Nah iya kan? Loh, itu kecenderungan jiwamu, tidak bisa dibohongi. Jadi kenali dirimu. Oke. Terus dan jangan salah, katanya Ghazali, mengenal diri itu manfaatnya dua. Begitu kamu jernih membaca dirimu, semakin ke dalam, semakin ke hakikat sebenarnya siapa itu manusia, justru di paling dasar kamu akan ketemu gambarnya Tuhan. Ya kan? Karena Allah memang yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia kan wa nafakha fihi min ruhi.
Dalam diri kita ditiupkan ruh dari Allah. Dan itu citranya, gambarnya ruh dalam diri kita, itu gambarnya Allah. Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati, hakikatnya kamu kenal Allah. Jangan dibayangkan, kalau mau lakukan. Bersihkan dirimu sebersih-bersihnya, singkirkan dari debu-debunya. Ghazali kan yang terkenal bikin analogi cermin itu kan. Semakin nafsu menguasaimu, semakin gelap cerminmu. Kayak kamu maksiat sekali, ada titik hitam satu. Semakin banyak maksiat, titik hitamnya semakin banyak. Sehingga kamu tidak bisa sudah lihat ke dalam dirimu. Akhirnya kamu tertipu oleh titik-titik hitam itu. Kamu anggap yang penting yang titik-titik hitam itu. Padahal kalau kamu bisa bersihkan itu, kamu sisihkan itu semua, kamu akan melihat bahwa sebenarnya itulah hakikat dirimu dan sekaligus itulah Tuhanmu. Oke, jadi kunci bahagia pertama, kenali dirimu. Saya tidak tahu pernah nggak teman-teman sekali-sekali mikir tentang dirimu sendiri. Mungkin paling tidak kayak tadi, nanti kalau ada waktu ya bikin semacam muhasabah, semacam tafakkur. Tipe orang kayak gimana sih kamu itu? Yang kamu sukai apa, yang tidak disukai apa? Cita-citamu apa saja? Keinginanmu apa saja? Terus kamu cek, ini keinginan ini sifatnya kayak gimana sih? Positif apa negatif? Kalau negatif, kenapa kok negatif? Sumbernya dari mana? Dan akhirnya mau jadi apa? Wah, itu muhasabah namanya. Jadi yang pertama, kenali dirimu deh. Siapa kamu? Ya kalau orang perang itu kan harus ngerti posisinya. Kalau kamu nggak ngerti posisinya, gawat. Ya kan? Di rumah aja kan kamu harus ngerti posisi. Kamu itu anak, opo bapak, opo ibu, opo adik, apa kan harus jelas. Kalau kamu di rumahmu anak tapi merasa kayak bapak, kan gawat. Ya, nanti malam-malam masuk kamar ibu lo. Posisimu anak, bukan bapak. Lah ya kan? Harus jelas. Nah, itu maka kamu dalam hidup ya gitu harus muhasabah. Jangan-jangan kamu itu teman, apa sahabat, apa pacar, apa musuh kan juga harus jelas. Biar menyikapinya juga enak. Maka know yourself. Ini kan pesannya Socrates yang paling awal kan, kenali dirimu. Ya, itu kalimat-kalimat di Kimia Usada. Coba deh kalau sanggup tanyakan, siapa aku dan dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Apa sih tujuan kedatanganku dan persinggahanku di dunia ini? Di mana sih kebahagiaanku dapat ditemukan? Tanyakan itu, coba jawab. Ini PR-mu nanti malam. Ya sambil nonton sepak bola kalau ada, ini dijawab. Kira-kira siapa sih aku itu? Dari mana aku datang? Kok tiba-tiba aku ujuk-ujuk ada di sini itu loh? Apa kebetulan? Atau Allah ngasih misi apa sih aku ditaruh di bumi ini? Kok aku dilahirkan di Jogja? Kok aku dilahirkan di Sumatera? Kok aku dilahirkan Jawa Timur? Kok aku kira-kira disuruh membawa misi apa sama Allah? Nah itu muhasabah. Dan Ghazali wanti-wanti, diinget-inget ya, dalam dirimu secara umum itu ada 3 aktor. Ada 3 variabel yang harus hati-hati kamu gunakannya. Begitu salah dosis, hidupmu kacau. Yang pertama adalah unsur hewan, kehewanan. Yang kedua unsur setan. Dan yang ketiga unsur malaikat. 3-tiganya penting. Kamu butuh unsur hewan. Kalau kamu nggak punya unsur hewan, gawat. Kamu nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita,
kamu akan jadi orang yang pasif, nggak kreatif. Mungkin kamu bisa nggak punya anak kalau nggak punya unsur kehewanan. Karena, wah saya nafsu kayak gitu, nggak lah Pak, malah gawat. Harus punya yang itu. Cuma dosisnya dan caranya diatur. Jangan sembarangan. Nah, kalau sembarangan jadi hewan beneran. Jadi bukan lagi manusia yang punya unsur kehewanan, tapi hewan yang punya unsur kemanusiaan. Wale. Jadi harus ada. Setan juga begitu. Belajarlah dari setan apa? Kecerdikannya. Setan itu pinter, cerdik. Gak gampang loh bisa bohongi orang, ngerayu orang, diplomasi. Itu perlu belajar dari setan. Ya kan? Loh, kalau nggak cerdas luar biasa, nggak bisa jadi setan. Kamu bisa mengerayu orang, orangnya punya akal. Manusia kan dikasih bekal akal, dan itu setan ditantang untuk menaklukkan, dan sering sukses. Ya kan? Loh, setan itu kan sering sukses. Kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu sudah sukses. Setan itu ya geleng-geleng kepala, dan menungso belum diapa-apain wis manut. Oke. Dan malaikat, jangan salah, dalam dirimu ada malaikat. Potensi untuk pasrah, tunduk total 100% pada Allah tanpa bantah. Karakter-karakter baik 100%. Cuma malaikat yang murni, tidak ada hewannya, tidak ada setannya. Ya. Jadi tidak manusiawi. Jadi manusia itu mix antara tiga-tiganya. Jadi bukan tiga-tiganya dibuang atau dipilih yang mana, tapi kontrollah tiga-tiganya sesuai dengan dosisnya masing-masing. Kalian harus ngerti dosisnya, ngerti takarannya. Jangan berlebihan.